Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Semangat ini. Kayaknya ini makin maju sabnya nih. Tadinya ibu-ibu di depan. Alhamdulillah Allah masih kasih sehat kita. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimudahkan oleh Allah, kemarin kita bahas dua jebakan syaitan, di mana kalau kita masuk di dalam satunya pasti syaitan yang menang, yaitu al-ghulu dan at-taqsir, atau berlebih-lebihan, dan an-naqis, yaitu mengurang-urangi atau bermalas-malasan, tafrid. Nah, ini yang sekarang, kalau kemarin yang gulu sudah. Masih ingat? Ketika kita bergulu ada tanatu, ada i'tidah, ada tasyadud, dan ada takalluf. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang jebakan syaitan yang ada di bulan Ramadan ini biasanya, dan ini merupakan penyakit ngeri, penyakit ini menular, enggak orang awamnya juga enggak ustadznya, hampir semua bisa kena penyakit ini. Dan ini penyakit yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sifatnya atau penyakitnya orang munafik. Ini salah satu penyakit yang diidap oleh orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyakitnya orang munafik nih, di dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu kusala wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau nipu Allah, namun mereka lah yang tertipu. Apabila mereka ingin atau apabila mereka menegakkan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Nih, penyakit bulan Ramadan, mentang-mentang alasannya puasa, bawaannya malas, bawaannya malas aja, maunya ngegayaloran aja, kalau orang bilang, ngelonjoran aja, scroll TikTok, main medsos, sambil nyender, sambil rebahan. Itu yang paling enak tuh. Nggak tahunya ini adalah jebakan syaitan. Biar apa? Biar kita jauh dari kebaikan. Makanya dua jebakan ini, al-ghulu, at-taqsir, apabila kita ambil salah satunya, maka syaitan yang menang. Kita berlebih-lebihan dalam beragama, syaitan yang menang. Kita malas-malasan juga, syaitan yang menang. Oleh karena itu, untuk kita bisa melawan rasa malas kita, maka ada baiknya di bulan Ramadan ini kita dengarkan nasihat ulama-ulama ahlu sunnah kita,
agar kita berharap dari keberkahan nasihat para ulama agar kita tidak malas, ini menyebabkan hidayah untuk kita mendapatkan Ramadan tahun ini menjadi tahun Ramadan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita dengarkan nasihat dari Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, al-kasalu da'un yahrimu abda khairud dunya wal akhirah. Kalau kita malas di bulan Ramadan, ingat nasihatnya Abu Hanifah. Ya, di manaqibnya beliau mengatakan bahwasannya malas adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang bisa menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat. Orang kalau udah malas, ya malas baca Quran, padahal di bulan Ramadan turun Al-Quran, malas baca Quran. Baru a'udzu juga udah a'udzu billahi minasyaitonir dan ngantuk, malas. Sholat baru imamnya baca panjang aja, aduh ini imam bacanya panjang banget, besok jangan undang lagi dah. Kalau dia mah panjang tadi, lama tadi, udah kacau tadi, ya malas. Begitu juga berzikir habis sholat berzikir, karena dia malas berzikirnya buru-buru. Banallah, akhirnya jauh dari kebaikan. Bahkan kalau orang malas, benar-benar dia akan terhalang dari kebaikan. Gara-gara dia malas belajar bagaimana kaifiyahnya sholat berjamaah, dia nggak mau mempelajari itu secara mendalam. Akhirnya dia nggak mau tuh yang namanya ngerapatin barisan. Orang kalau udah rapat, sholat padahal sunnahnya itu dirapatkan. Bahu bertemu dengan bahu, mata kaki bertemu dengan mata kaki, rapat. Ini enggak. Lantaran kemarin COVID jauh-jauhan, jauh-jauhan. Akhirnya sampai sekarang keterusan, udah nggak ada COVID, jauh-jauhan, keterusan. Karena dia malas belajar sholat. Ya, belajar bagaimana cara yang benar sholat berjamaah. Nggak mau belajar, malas, akhirnya terhalang dari kebaikan. Ya, barang siapa yang menyambung safnya, maka Allah akan menyambung dengannya. Barang siapa yang memutuskan safnya, nggak mau disambungin, nggak mau dirapetin, maka Allah akan memutuskan dengannya. Tuh ya, putus kita dengan Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksudnya putus, yaitu bisa sholatnya tidak diterima sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau merapatkan barisan, bahunya bertemu dengan bahu yang sebelahnya. Ya, kewajibannya adalah kalau imam sebelah sini, yang sebelah sini ngerapatin ke sini nih. Yang sebelah sono nggak nyentuh nggak apa-apa. Yang penting sebelah sini rapot. Kalau yang sebelah sono kemari. Tuh, kan kalau nggak belajar nggak tahu. Tahunya enak aja sholat, ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan. Yang penting jangan malas. Yang kedua, kata Imam Malik, ma ra'aitu syai'an addaru lil ibadati minal kasal. Kata Imam Malik apa? Aku tidak melihat sesuatu yang lebih merusak ibadah seorang hamba atau merusak seorang hamba itu sendiri kecuali rasa malas. Gara-gara malas, akhirnya dia apa? Rumah tangganya kocar-kacir, amburadul, berantakan. Saya di pengadilan, Ibu, Pak, ketika saya sidang antara orang yang ingin bercerai, saya bilang, tanya, kenapa ibu mau gugat? Suami saya malas, Ustaz. Malas nyari duit katanya. Malas. Rusak. Udah rumah tangga rusak gara-gara malas. Gara-gara malas, nggak mau belajar agama, rumah tangganya berantakan. Karena suami yang nggak paham agama, maka rumah tangganya akan rusak. Bagaimana mau sakinah mawaddah warahmah
Gara-gara males rusak rumah tangganya. Yang luar biasa. Ya, bukan hanya akhirat aja yang rusak, tapi rumah tangganya rusak. Orang kalau dia yang depan-depan nih bos-bos semua nih, ya. Kalau punya karyawan yang males gimana? Ya, males. Makanya Rasulullah seorang nabi jamin masuk surga, dosanya diampunin, masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hazzi minal kasali. Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas. Rasulullah masih minta, lah kita nabi bukan, Rasul bukan, dijamin masuk surga juga belum tentu. Hafalan segitu-segitu aja. Malah kita yakin banget dengan kehidupan kita tidak minta. Makanya kita diajarin sama Rasulullah tuh, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Kita minta kekuatan untuk bertakwa, biar kita nggak malas. Kalau kita nggak minta kekuatan sama Allah untuk bertakwa, untuk menuntut ilmu, nah, sampai tua juga bodoh dia nggak ngerti apa yang dia ucapin ketika sholat, nggak ngerti. Karena kenapa? Malas. Sampai tua nggak paham yang namanya ikhfa akrob, ikhfa ausat, ya, ikhfa abad, ikhfa safawi, nggak ngerti. Karena kenapa? Malas belajar. Di bulan puasa turunnya Al-Quran, malas dia belajar. Padahal udah berkali-kali dia keluar masuk bulan puasa. Ini benar-benar merusak. Tuh lihat, ini jebakan syaitan. Goreran, senderan, melonjoran, rebahan, itu jebakan syaitan, itu hati-hati. Kalau kita mau bulan puasa kita lebih bagus daripada tahun kemarin, jangan, ya. Obatnya ini cuma satu, obatnya males, yaitu bismillahi paksain, bismillahi lawan. Jangan sampai kita udah tua bodoh, ya, nggak ngerti bagaimana cara beragama dengan baik. Lantaran apa? Lantaran males hafalan Quran segitu-segitu aja dari dulu. Waduha anas, nggak nambah-nambah tuh. Giliran ngapalin sedikit, udah nggak hafal, males. Padahal manansak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw mithliha. Apapun yang kami jadikan lupa dari ingatan-ingatan dan dada-dada kalian, maka kami akan tetap balas dengan yang lebih baik atau yang serupa. Bukan masalah hafal enggaknya, tapi mau nggak kita ngapalin? Karena kita malas, nggak mau ngapalin Quran, malas. Akhirnya bodoh. Kalau orang sudah bodoh, syaitan nggak perlu susah-susah buat ngajak dia ke neraka. Tuh ya. Nih, Imam Ahmad menasihati kita, innama yunalul khairun bil sabri alal masyaqqah. Sesungguhnya yang namanya kesuksesan itu, ini kalau mau sukses dunia akhirat nih, ya, itu sukses itu hanya bisa didapatkan dengan kesabaran dan kesulitan, melawan kesulitan dan berusaha untuk sabar. Jangan males ya, gimana kita mau sukses? Kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak kuat menahan letihnya belajar, letihnya menuntut ilmu, atau letihnya beribadah, maka siap-siap merasakan pahitnya kebodohan. Oh, lihat tuh. Giliran ditanya sama anaknya, Pak, kenapa sih Allah itu menciptakan manusia? Jawabnya, ya kagak tahu. Tuh, kan? Akhirnya anaknya juga, bapak gue juga kagak tahu, sama Islam mah males gue belajar Islam tuh. Rusak gak? Rusak. Gara-gara apa? Males. Begitu. Mau lanjut apa kagak nih? Kayaknya tegang banget kalau saya. Lanjut ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasehati, al-futuru asyaddu al-abdi binal ta'ab
bahwasannya rasa malas itu lebih berbahaya dari rasa capek. Kalau laki capek belajar, capek kerja karena dia melawan rasa malasnya, dia capek, dia tidur aja dapat pahala. Kalau dia capek kerja, capek belajar, dia tidurnya aja tuh, istirahatnya suami yang capek karena belajar, karena kerja, itu dapat pahala. Ini gara-gara malas lebih berbahaya daripada rasa capek. Males, orang kalau udah males, udah dibilangin juga galakan dia, ya. Males tuh gara-gara males. Ingat, wala taqulahuma wala tantahuma wa qulahuma qaulan karima. Seorang anak mengucapkan elah ibu nih lagi asik main FF disuruh-suruh, itu gara-gara males. Cuman kalimat menunjukkan rasa malas, dosanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lihat, bahaya malas daripada rasa capek. Istri malas melayani suami, dilaknat sampai subuh. Sama mereka, gara-gara apa? Malas melayani. Beda kalau istrinya capek, ya kan? Tapi biasanya alasan capek. Begitu Bu. Hati-hati, males ya, berusaha atau males tidak mau memberikan yang terbaik buat istri, itu juga dosa. Istri, anak, itu kasih yang terbaik. Kalau kita kasih anak dan istri yang terbaik, maka Allah akan kasih yang terbaik rezeki kita. Tuh ya, bahaya ini males nih, bahaya banget ya. Nih, Ibnu Taimiyah menambahkan, an-nafsu illam tushghalha bil haqqi syaghalatska bil batil. Kalau diri kita enggak disibukin dengan hal-hal yang kebaikan, maka kita akan sibuk dengan kebatilan. Orang nih kalau nggak sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk beribadah, maka dia akan banyakkan memikirkan hal-hal yang bermaksiat. Orang kalau udah maksiat, orang udah kalau bengong nggak ada kerjaan, pikiran kemana-mana tuh, ngayal tuh yang enak-enak tuh. Jadi itu jebakan syaitan tuh. Kalau kita nggak sibukin diri kita belajar, baca kitab-kitab ulama, kita nggak bisa kita kumpulin nasihat-nasihat seperti ini. Ya, malas gara-gara itu. Akhirnya hidupnya penuh dengan dosa-dosa atau enggak hidupnya masalah. Orang malas tuh. Hidupnya masalah. Jadi kalau orang rajin jalan keluar, suksesan tuh. Ya, iya tuh. Ibnu Qayyim menasihati, al-kassalu yughliqu abwaba ta'ati kulluha. Yang namanya malas akan menutup pintu-pintu ketaatan. Habis dan udah, kalau udah kita pintu ketaatan kita sudah tutup, yang ada kita maksiat. Makanya doa-doa kita nggak diijabah sama Allah gara-gara banyak maksiat. Ya, maunya hidupnya enak aja. Orang malas kan hidupnya maunya enaknya aja. Akhirnya dia maksiat. Tuh, nggak mau dia letih-letih, capek-capek. Ingat, kalau kita capek di dunia, maka nanti kita istirahat di akhirat. Kita capek di dunia beribadah, capek, makanya akan ditanya, ya, capekmu buat apa di dunia? Ada 3 pertanyaan tuh yang bikin kaki seorang anak Adam bergeser. Pertama, ya, umurnya buat apa? Hartanya buat apa? Dan capeknya buat apa? Ada orang yang capeknya itu habis waktunya buat naik sepeda, main burung, ya, nyari batu cincin, habis capeknya tuh. Tapi ada orang yang capeknya buat beribadah, ngapalin Quran, berzikir, beribadah kepada Allah. Capeknya tuh, kita ditanya capeknya buat apa? Tuh dia ngeri. Kalau udah males, bismillahi
dipaksain, itu doang obatnya. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan al-kasalu yaqta'ul masira ila Allah. Bahwasannya malas itu akan menutup jalan menuju Allah. Bayangin tuh. Yang tadinya kita udah berusaha ada di jalan Allah, pengen sholat karena malas belajar, nggak tahu bagaimana cara sholat. Ingat, ada orang yang 60 tahun dia sholat tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Karena kenapa? Karena sholatnya nggak sesuai dengan sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah engkau sebagaimana Rasulullah sholat. Tuh lihat, gara-gara dia malas belajar. Bagaimana sih cara Rasulullah sholat takbir? Bagaimana Rasulullah sedekap? Bagaimana Rasulullah ruku? Bagaimana sujudnya? Bagaimana duduk di antara dua sujudnya? Gimana yang benar? Akhirnya cuman gara-gara nggak meluruskan ruku dan sujudnya ditolak. Ya, gara-gara ame males. Nih, ayo yang muda-muda, ya. Kalau yang muda-muda males, apalagi udah tua, aduh. Kalau tenaganya lagi kuat, males, apalagi entar pas udah tua, ya udah. Makanya banyak orang tua nyesel. Ustaz Oka mah enak, udah pintar agama, begini-begini. Kalau saya, aduh, udah tua begini, ya salah sendiri. Kemana aja lu silanya? Ya jangan salahin orang, salahin diri sendiri. Seperti itu. Ya. Ini gara-gara males. Yang terakhir, dua lagi. Syekh bin Bas mengatakan al-kasalu anil ibadati min makayyidi syaitan. Malas beribadah adalah bagian tipu daya syaitan. Satu. Yang kedua, man takassala, di Syekh Albani yang mengatakan man takassala anit ta'ah faqad fataha lisyaitani baban. Barang siapa yang dia malas dalam ketaatan kepada Allah, maka dia telah membuka pintu yang besar untuk syaitan masuk ke dalam dirinya. Setan tuh demen nama yang males. Jangan males. Kalau orang udah males, emang kita kalau lagi timbul malesnya tuh, aduh, makanya kita berdoa sama Allah. Ya, kita berdoa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Apalagi kita berdoa tuh, ya, asbahna wa asbahal mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairal ma fi hadzal yaum wa khairal ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas di hari tua. Lihat. Malas di hari tua, hati-hati. Kalau kita hari tua kita masih malas untuk belajar, ya, menuntut ilmu, maka siap-siap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan husnul, tapi su'ul khatimah. Na'udzubillah, isumma na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bertakwa dan dijauhkan dari rasa malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.